satu pemahaman dari karyamu, apa yang telah engkau perbuat kepada kami. Kami tidak dapat mengertinya, tetapi pimpin kami untuk diberi satu penyataan untuk kami bisa memahami apa yang dapat kami pahami. Dan dengan pemahaman itu kami bersyukur dan bersukacita menjalani hidup kami di dalam Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan pimpin setiap kami untuk mendengar, dan pimpin Tuhan, supaya seluruh perhatian kami hanya kepada Tuhan saja. Kami patahkan segala kuasa si jahat, dan pimpin kami Tuhan sepenuhnya, saat kami memahami, merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Shalom. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasa Bapak Ibu Saudara kenal saya, tapi waktu saya masuk sini kok banyak saya nggak kenal ya, kelihatannya saya merasa terkenal aja. Jadi saya mau kenalan, mungkin sudah lama sekali saya tidak bersama-sama di sini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir di BPD sering ketemu dengan saya, tapi si ibadah sering menempatkan saya lebih sebagai penyanyi daripada sebagai pembawa firman. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara lihat saya, oh artis, oh, enggak. Penyanyi di BPD ya, oleh Bu Joy sering memberi kesempatan saya menyanyi. Boleh lihat PPT, saya kasih foto, ada foto saya yang lebih ganteng daripada aslinya. Nah ini dulu, ini saya, kemudian ini istri saya, dan anak saya, dan satu yang ada di perut, oh ya ini udah ada di sini. Satu yang ada di perut itu sudah keluar 2 bulan, jadi tidak bersama-sama dengan saya hari ini karena repot ya, saya khawatir anak saya rewel, lalu saya ke depan, ke belakang, dan mengganggu citra saya sebagai seorang pengkhotbah ya. Kalau saya ke belakang lalu bantu ngomong gitu, kalau Bapak Ibu Saudara ini pengkhotbah betulan atau tidak? Tapi sebetulnya kenyataannya begitu, tapi karena dunia membutuhkan pencitraan, saya kasih anak saya di rumah supaya tidak mengganggu saya. Nah ini gereja tempat saya mengembalakan, Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Tawangsari, ya bentuknya masih seperti itu, belum jadi, renovasi belum jadi. Pengharapan pernah mengalami seperti itu ya, renovasi yang panjang, dan sekarang ganti ya. Saya pikir, saya mau bilang gini, saya mau cerita kami renovasi belum selesai, tapi saya ingat ya, oh pengharapan dulu juga lama ya, renovasi nggak selesai-selesai, kayaknya lebih lama pengharapan. Jadi kalau berbagi duka cita kayaknya pengharapan lebih banyak duka citanya melewati proses renovasi yang panjang. Nah, kami renovasi sekitar 2-3 tahun yang lalu dan belum selesai. Ini gedung gerejanya 2/3 ruang ibadah kami pakai, 1/3 belum selesai, dan muka depan juga belum selesai. Ya itu perkenalan dari kami. Hari ini adalah tukar mimbar pelayanan BPD Jatim 1 dan Bali. Saya ada di sini dan Pak Bayu ada di tempat saya di Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Pengharapan. Bersyukur mimbarnya bagusan sini enggak dibawa, Pak Bayu saja yang berangkat ke sana ya. Jadi tukar pelayanan mimbar ya, bukan tukar mimbar. Ya, puji Tuhan saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di sini. Ya puji Tuhan. Salam kenal dari dan salam hangat ya dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Tawangsari. Satu hal yang menurut saya tidak adil adalah Gereja Baptis Pengharapan sering dikunjungi oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang dari kampung-kampung. Gereja saya sering ke sini. Tapi kalau saya tanya ya kepada siapa yang salaman dengan saya, oh Bapak Gereja Pengharapan, Bapak kapan ke sini? Oh beberapa waktu yang lalu lah ke sini. Bapak pernah ke tempat saya? Oh kayaknya belum. Nah, jadi kalau kayaknya itu ketidakadilan di BPD Jatim 1 dan Bali, bahwa dari kampung-kampung ke sini tapi Bapak Ibu Saudara nggak pernah ke sana ya. Jadi mari kita wujudkan kesetaraan di Gereja BPD Jatim 1 dan Bali, datanglah ke sana ya untuk berkunjung, untuk
melihat sebagaimana orang-orang kampung datang ke sini untuk melihat perkembangan dari pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saya diberi satu teks yang panjang dan kata orang sulit, tapi saya bersyukur mendapat satu kesempatan untuk membaginya. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal 9 ayat 1, saya potong ya, harusnya yang diberikan Pak Bayu kepada saya, Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29, kita akan potong, nanti saya akan jelaskan bagian selanjutnya. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 11, kita baca silih berganti. Roma pasal 9 ayat 1 sampai 11. Kita baca silih berganti ya, saya lebih dulu. Roma pasal 9 ayat 1, Roma 9 ayat 1 sampai 11 ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Oke, sudah cukup sampai di situ saja. Terima kasih sudah membacanya. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu Saudara, dengan pertanyaan saya itu lebih kepada menurut hati Bapak Ibu Saudara, apakah pemberian Tuhan yang terbesar? Apakah berkat Tuhan yang terbesar buatmu? Dari hati, ya, dari hati. Apa berkat Tuhan terbesar? Mungkin ada yang menjawab keluarga, ya, keluarga. Kalau update status, engkau adalah berkat terbesar buatku. Kalau istrinya ulang tahun, engkau adalah anugerah terbesar bagi hidupku. Kalau istrinya tidak lucu, anak-anaknya yang lucu, lalu engkau adalah berkat terbesar buatku. Bukan istriku, karena istriku sudah tidak lucu. Mungkin. Atau kalau kita punya berkat rumah, misalnya kita lihat rumah kita, terima kasih Tuhan atas berkat terbesar buatku. Atau kalau kita punya mobil yang bagus, yang kalau bayar parkir tetap 4.000 walaupun bagus. Lalu kita foto, lalu kita bilang, terima kasih Tuhan. Mobil ini adalah berkat terbesar buatku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku memilikinya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, apa berkat terbesar dari Tuhan kepada kita? Next. Apa berkat terbesar? Apa berkat Next, apa berkat Tuhan terbesar bagi kita? Tentu jawabannya kita sudah tahu ya, bahwa terbesar dalam perspektif Tuhan bagi kita adalah keselamatan.
bahwa Dia telah memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh keselamatan, diselamatkan oleh Tuhan. Sebetulnya keselamatan itu bukan hanya transportasi dari neraka ke surga. Ya, dan itu adalah anugerah besar juga bahwa kita telah dipindahkan dari neraka kepada kerajaan Tuhan. Itu luar biasa. Tapi sebetulnya keselamatan jauh lebih kaya dari itu. Keselamatan adalah transportasi dari neraka ke surga, tapi juga transformasi di mana Roh Kudus memimpin kita untuk dibaharui hidupnya. Sehingga kita kalau salaman ada senyum dari teman kita. Kita melihat ada kasih dari sesama kita. Kita mungkin pernah merasakan kita itu diberi oleh teman kita. Kita merasakan diampuni, dan kita juga bisa mengampuni, karena ada transformasi hidup yang diberikan Tuhan bagi kita. Tapi juga ada relasi bahwa ya ketika kita menghadapi kesusahan ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tapi juga ada otorisasi bahwa Dia berkuasa atas kita, memimpin kerajaannya, dan kita adalah anggota-anggota kerajaannya. Itu adalah keselamatan. Keselamatan adalah ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dan victory. Tuhan mengangkat satu bendera kemenangan dan menjadi raja, mendirikan kerajaannya. Kerajaan Allah itu bukan hanya kita datangi, tapi kerajaan Allah itu datang kepada kita. Itulah keselamatan. Ada anugerah yang sangat besar di dalam keselamatan yang kita miliki. Jika kita berkata bahwa ya aku bersyukur karena Tuhan memberkatiku. Hari ini aku bisa makan. Hari ini aku bisa datang ke gereja. Itu juga sebetulnya bagian dari keselamatan yang Tuhan beri. Bahwa Dia memimpin, Dia berelasi dengan kita, Dia mentransformasi hidup kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun begitu besar keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita, dan keselamatan itu jauh melampaui kemampuan kita untuk mendapatkannya. Pengusaha hebat pun tidak mampu mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan itu adalah anugerah besar, tidak dari kita sedikit pun mampu mendapatkan keselamatan. Banyak kita merasa bahwa keselamatan itu adalah usaha kita sendiri. Kadang kita merasa bahwa enggak lah, aku enggak berpikir. Ya, next boleh. Next. Kadang mungkin kita tidak berpikir bahwa aku tidak berpikir tuh bahwa keselamatan tuh dariku sendiri. Tapi saya sering, kalau di sini kan ada kelompok pemuritan ya. Dan saya sering di kelas ada kesaksian begini. Di kelas sekolah minggu juga ada kesaksian. Saya tuh merasa, ini ada seorang yang bersaksi. Saya tuh merasa bahwa Tuhan itu selalu memberi upah atas apa yang kita lakukan. Lalu dia berkata, seperti saya ya, baca Alkitab setiap hari. Waktu saya baca Alkitab setiap hari, lalu pasti Tuhan menghitungnya. Di surga Dia menghitung. Satu pasal bonusnya segini, satu pasal bonusnya segini. Kejadian pasal 1, satu bonus pahalanya, Kejadian pasal 2. Lalu ketika saya sampai ulangan, udah banyak tuh pahalanya. Tuhan naikkan jabatan saya. Kemudian saya berkata, ya baik. Tapi kemudian juga ketika ada jemaat lain yang tidak naik jabatan. Lalu orang ini berkata, coba koreksi kamu itu, mungkin kamu berdosa. Mungkin dari pernyataan ini kita pikir, ya nggak ada salahnya ya. Siapa tahu juga, memang juga di Alkitab sering dikatakan bahwa ya orang sakit atau orang kena bencana bisa saja karena dosa, bisa saja. Toh dosa itu telah merambat sedemikian rupa dan membawa dampak sistemik bagi kehidupan kita kan. Jadi bisa saja tentu semua hal itu, semua hal buruk itu terjadi karena dosa, bisa saja. Tetapi ketika orang itu berkata, coba koreksi kamu, mungkin kamu kan punya dosa. Saya berpikir gini,
Saya berpikir kepada orang tersebut nih. Saya berhasil karena saya. Kamu nggak berhasil karena dosa. Saya lebih tinggi dari kamu. Aku lebih suci dari kamu. Aku lebih hebat dari kamu. Kamu tidak diberkati, aku diberkati karena kebaikanku. Sehingga sebetulnya spiritual pride atau kesombongan rohani itu adalah kesombongan yang ya senyap sekali tetapi begitu berbahaya. Menempatkan diri kita lebih tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi daripada yang lain bahkan di hadapan Tuhan. Dan bahkan seringkali menganggap Tuhan seharusnya memberkati saya karena saya telah punya banyak prestasi hidup, prestasi pelayanan. Tuhan seharusnya kasih sesuatu kepada saya. Kalau Tuhan gak kasih upahnya, Tuhan salah. Dan secara praktis, kesombongan rohani itu mengakibatkan konflik-konflik yang kita tuh tidak paham sebetulnya. Dari mana datangnya konflik di gereja ini ya? Bukankah seharusnya satu orang sama yang lain tuh saling mengasihi? Tapi kenapa ya kemudian kasih itu begitu sulit? Kita nggak bisa mendeteksi dari mana ya perselisihan yang nggak ada habis-habisnya ini seringkali ya. Seringkali saya tidak kenal jemaat pengharapan. Dari wajah-wajahnya saya lihat ya semuanya suci dan baik. Tentu saya berbohong. Enggak, maksudnya tentu tidak semua kita suci dan baik, bukankah kita itu adalah orang berdosa yang datang ke tempat ini. Tapi kita sering melihat ya kok orang ribut ya, bertengkar sana sini, enggak selesai-selesai, tidak saling mengampuni. Seharusnya kan saling mengampuni. Dari mana ya akar dari persoalan ini di gereja itu loh. Dari mana akar dari semuanya ini? Nah, sampailah kita kepada kitab Roma. Sebetulnya kalau kita lihat kitab Roma, ini kayak kitab yang berat sekali. Mungkin saudara sudah melewati dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 8 kan? Ini kitab yang seperti Alkitab kecil gitu loh. Semua dipadatkan di dalam satu kitab, dalam satu surat dalam Roma. Tapi sebetulnya surat ini tuh surat yang praktis. Surat yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari di dalam jemaat. Yang pada ribut satu sama lain atas keributan yang mungkin di permukaan kita lihat sebagai keributan biasa. Tapi oleh Rasul Paulus dia melihat ada satu hal yang mendalam yang tidak secara mendasar ditancapkan di dalam iman orang-orang Kristen di Roma. Dan hari ini bagian yang sebetulnya bagian ini adalah bagian yang ditancapkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita membaca struktur kitab Roma itu Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11 itu doktrin. Roma pasal 12 sampai Roma pasal 15, 16 ya. Itu adalah praktis. Tetap dan 9 sampai Roma pasal 9 sampai Roma pasal 11 itu bagian yang transisi menuju kepada praktis itu. Bahwa ini loh, kamu itu saling ribut tuh karena ini. Satu hal yang mendasar ini. Kalau kamu ngerti bagian mendasar ini, kamu tidak terjebak kepada satu kesombongan. Yang kamu membanggakan dirimu sendiri, sehingga kamu saling bersinggungan. Saling menekan, saling memukul satu sama lain. Kalau kamu paham ini, kamu akan menghargai Tuhan dan menghargai orang lain. Dengan kesamaan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Nah, mari kita lihat jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini jemaat yang didirikan oleh secara organik. Jadi siapa pendirinya itu enggak tahu. Enggak tahu, paling tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi disinyalir bahwa ketika Petrus berkhotbah di Yerusalem dan 3.000 orang bertobat, kemudian mereka kan orang di hari Pentakosta kan mereka orang kebanyakan juga adalah orang-orang Yahudi diaspora. Jadi mereka datang di hari Pentakosta, lalu mereka kembali ke kampung halaman, bukan hanya kampung halaman tapi kota mereka masing-masing, termasuk di kota Roma, dan di kota Roma berdirilah gereja. Berdirilah gereja. Maksudnya di daerah-daerah berdirilah gereja-gereja, salah satunya di Roma.
Nah, maka karena mereka adalah orang Yahudi diaspora, jemaatnya adalah jemaat Yahudi. Saudara sudah kebayang orang Yahudi, orang kayak apa? Ya dibayang-bayangin. Mereka adalah orang yang ketat dalam menjalankan hal-hal religius. Hal-hal religius. Mereka ketat, mereka baca kitab, mereka menjalankan tradisi-tradisi. Religiusitas adalah yang sangat tinggi. Tetapi kemudian bergabunglah tentu orang-orang non-Yahudi yang masuk, dan orang-orang yang non-Yahudi itu membawa budaya kafir, mereka minum darah, mereka hidup dengan kafirnya itu bukan kafir seperti mungkin kita lihat agama lain di Indonesia itu tidak berbeda dengan non-Yahudi pada waktu itu. Non-Yahudi pada waktu itu tuh betul-betul menjalankan kehidupan yang kafir, yang tidak percaya Tuhan, seks bebas, tidak bermoral, makan makanan dengan sembarangan, menyembah kepada dewa-dewa dan sebagainya. Dan bercampurlah gereja itu di Roma itu non-Yahudi dengan orang Yahudi. Tapi tahun 49 Masehi, karena orang Yahudi di luar gereja itu ribut terus, yang satu itu percaya Yesus, yang satu tidak percaya Yesus. Orang Yahudi kan sampai sekarang begitu. Yang satu menerima Yesus sebagai Mesias, yang satu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Dan banyak orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan yang satu menantikan Mesias yang sampai sekarang belum datang. Ributlah mereka. Nah, karena orang Romawi penjajah itu tidak mau ribut. Ini kok orang Kristen, ini sekte baru nih Kristen sama Yahudi yang sudah besar nih ribut, terus diusir aja yang kecil. Jadi diusirlah orang Yahudi keluar dari Roma. Dan kemudian siapa yang tertinggal di gereja? Yaitu orang non-Yahudi. Jadi pemimpin gereja, jadi panitia perancang, jadi WL, orang-orang non-Yahudi. Yang biasanya orang-orang Yahudi yang memimpin, sekarang bahasa tadi jadi WL dan sebagainya itu bahasa saya. Tentu pada waktu itu ibadahnya enggak seperti ini. Nah, tapi pemimpin-pemimpin mayoritas kemudian adalah orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Nah, setelah pengusiran itu surut, mereka kembali lagi kan orang-orang Yahudi, tetapi tentu tidak semuanya. Sehingga di gereja orang Yahudi menjadi minoritas dan orang non-Yahudi menjadi mayoritas. Yang mayoritas merasa lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat, lebih dominan daripada mereka yang minoritas. Tetapi orang Yahudi, loh aku tuh lebih suci, lebih baik, lebih berakar dalam tradisi Yahudi. Yesus Kristus tuh lahir dari orang Yahudi, dari tradisi Yahudi, adalah penggenapan kemesiasan dalam kitab Taurat. Dan orang Yahudi merasa superior sebagai orang yang diselamatkan, tetapi superior karena punya tradisi Yahudi. Sedangkan orang non-Yahudi merasa dominan karena mereka adalah yang terbanyak di gereja. Dan kemudian terjadilah persinggungan di dalam jemaat. Mereka tidak ribut tetapi tidak akur. Mereka tidak pukul-pukulan tetapi tidak damai, karena masing-masing merasa menjadi orang yang lebih hebat daripada yang lain. Dan atas kasus itu Rasul Paulus menulis kitab Roma, salah satunya adalah di pasal yang ke-9 ini. Apa yang Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat? Rasul Paulus sebagai orang Yahudi yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus berdiri di tengah dan menyampaikan satu kebenaran yang mungkin banyak orang tidak tahu, dan dia jelaskan di dalam kitab Roma ini dari pasal 1 sampai pasal 11 sebagai doktrinnya, dan dia menjelaskan tentang hubungan keselamatan bangsa-bangsa lain dengan bangsa Israel di pasal 9 ini. Dia memulai dengan pernyataan begini. Aku tidak berdusta. Aku sungguh-sungguh mengasihi bangsa Israel, bangsaku. Aku rela terkutuk dan rela terpisah dari Kristus demi supaya bangsaku ini diselamatkan. Aku ingin semua orang Israel diselamatkan. Sungguh-sungguh aku mengasihi mereka. Tapi kenyataannya tidak semua orang Israel diselamatkan. Lalu Rasul Paulus berkata begini, apakah Tuhan gagal
dalam rencananya. Next. Next. Apakah Tuhan gagal menyelamatkan bangsa Israel? Apakah dia gagal? Saudara pernah berpikir enggak? Bangsa Israel kan katanya umat pilihan. Nah, ini coba kita punya pikiran gini aja. Ini Israel kan lagi perang sama Iran. Lalu kita pikir, perlu enggak ya orang Kristen tuh bela orang Israel? Mungkin ini juga bisa menjadi dasar buat kita itu untuk menjawab ya, untuk punya paling enggak punya keputusan batin. Perlu enggak sih kita bela bangsa Israel? Kan bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga punya pikiran begitu, bahwa bangsa Israel kan umat pilihan Tuhan. Harusnya semuanya diselamatkan dong. Tapi nyatanya sebagian besar orang Israel itu tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan gagal dong. Apakah Tuhan gagal di dalam rencananya? Lalu Rasul Paulus berkata begini, tidak, Tuhan tidak gagal. Sejak pada awalnya Tuhan memilih Abraham, apakah Tuhan memilih seluruh keturunan Abraham? Kalau Bapak Ibu Saudara jawab coba. Sekalipun ada contekannya. Ketika Tuhan memilih Abraham, apakah seluruh keturunan Abraham diselamatkan? Jawabannya tidak. Siapa anak Abraham? Abraham punya anak lain sebelum Ishak, namanya Ismail. Tetapi Tuhan hanya memilih Ishak. Lalu kita berpikir, loh katanya Tuhan memilih Abraham, bahwa keturunanmu akan diberkati dan menjadi berkat, akan diselamatkan. Kenapa Ishak? Hanya Ishak. Lalu ketika Ishak punya anak dari Ribka, di ayat ini tuh ada satu hal yang menarik ya. Ini bercanda dulu. Tadi di belakang tuh Pak Ito perkenalkan, ini anak saya. Ya. Anak saya yang pertama atau anak saya satu, saya lupa. Lalu ini istri saya yang pertama. Oh bukan. Terus Pak Ito sadar ya bahwa wah nanti bisa jadi perkara ini gitu. Lalu dia bilang, ini bukan yang pertama, satu-satunya. Tapi di ayat Alkitab ini ada tertulis tuh menarik ya, bahwa Abraham, kan diceritakan kan, Abraham, tidak semua keturunan Abraham diselamatkan. Lalu di sini juga ditulis ya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Jadi Rasul Paulus itu juga sama seperti Pak Ito tadi. Ribka, bapaknya cuma satu loh, bapaknya cuma satu. Karena Abraham melahirkan 2 anak dari 2 perempuan. Lalu di situ disebut Ishak. Ribka istrinya cuma satu loh, dibilang begitu. Istrinya cuma satu loh, tidak ada yang lain. Tapi punya 2 anak. Tapi siapa yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan? Siapa? Yakub. Bagaimana dengan Esau? Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu, dicatat di dalam Alkitab bahwa Yakub dipilih oleh Tuhan sebelum mereka itu lahir. Jadi waktu lahir, di dalam kandungan ada Yakub dan ada Esau. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa Yakublah yang diselamatkan dan bukan Esau. Lalu dasar pertimbangan Tuhan apa untuk menyelamatkan Yakub? Mungkin Tuhan di surga lihat di dalam kandungan, oh kelihatannya muka orang baik ini, saya selamatkan, saya pilih dia. Tentu tidak, bukan? Kenapa juga Tuhan tidak menunggu bahwa Esau dan Yakub tumbuh bersama, lalu Tuhan pilih, oh yang rajin datang ke gereja, tentu waktu itu nggak ada gereja ya, kalau dibayangkan sekarang, oh yang rajin datang ke gereja ini Yakub ini, aku pilih Yakub. Tidak, Tuhan punya satu misteri pemikiran kebijaksanaan yang luar biasa untuk memilih
hanya Yakub. Dan pemilihan Allah terus berlanjut bahwa hanya orang-orang tertentu dari Israel yang diselamatkan. Dan ada banyak orang Israel yang tidak diselamatkan. Dan oleh kasih karunia Kristus yang mati di kayu salib, keselamatan dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan ada yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Dan ada yang tidak dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Sampai di sini mungkin kita berpikir ya, lalu keselamatan itu pilihan Allah atau respon kita untuk menerima keselamatan. Memang di Roma pasal 9, 10, dan 11 ada dua bagian yang berkelindan yang tidak bisa dibesahkan sebetulnya. Bahwa keselamatan itu adalah kedaulatan Tuhan, tetapi juga respon manusia untuk menerima keselamatannya. Dan bangsa Israel pun disalahkan karena dia tetap memilih perbuatan baik sebagai dasar keselamatan. Dan bangsa Israel, sebagian besar bangsa Israel, orang Yahudi, karena pengen bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik, sebagian besar mereka tidak diselamatkan. Jadi bahwa pilihan Allah tidak bertentangan dengan respon manusia, dan itu adalah kedaulatan atau paradoks yang di luar atau tidak mampu kita pikirkan, tetapi pada bagian Roma pasal 9 ayat 1 sampai 29 ini lebih ditekankan kepada faktor pemilihan Allah. Dan Allah memilih, dan pada akhirnya bahwa umat pilihan Allah itu adalah kedaulatan Allah, bahwa memang ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilihnya. Bahwa tidak semua orang Israel adalah Israel di mata Tuhan, umat pilihan di mata Tuhan. Dan banyak orang non-Israel yang adalah Israel rohani di mata Tuhan. Banyak orang yang adalah Israel, sekali lagi, bukan Israel di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak menyelamatkan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan kedaulatannya kepada siapa dia mau bermurah hati untuk menyelamatkan. Dan juga kita yang bukan orang Israel, dipilihnya untuk diselamatkannya menjadi Israel rohani. Jadi Israel dalam arti umat pilihan di hadapan Tuhan bukan lagi berdasarkan, sekalipun berdasar pada pemilihan Abraham, tetapi kita dipilihnya, keselamatan itu bukan berdasarkan bangsa, perbuatan, amal, tetapi atas kedaulatan Tuhan. Saya sudah tahu bahwa ketika kita membahas tentang kedaulatan Allah, bahwa Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan, apa yang ada di kepala kita? Tuhan tidak adil, bukan? Ya, kita bersyukur sekarang kita ada di gereja, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang di luar sana, yang mungkin mereka tentu butuh mendengarkan Injil, tetapi ada yang mendengar Injil dan tidak diselamatkan. Dan ketika mereka tidak diselamatkan sampai akhirnya mereka tidak dipilih Allah untuk diselamatkan. Lalu adilkah Tuhan? Tentu Tuhan, bagi kita Tuhan tidak adil. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang, bahwa adilkah Allah hanya menyelamatkan sebagian orang saja dan tidak menyelamatkan semuanya, atau tidak memberi pilihan kepada semuanya. Dan tentu Tuhan sebetulnya memberikan pilihan kepada semuanya, tetapi dalam perspektif Tuhan, Tuhan memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Next. Adilkah Allah? Dan bagaimana jawab Rasul Paulus dengan pertanyaan adilkah Allah? Mari kita baca ayat 19 dan 20. 19 dan 20. Roma pasal 9 ayat 19 dan 20. Kita baca sama-sama. Roma pasal 9 ayat 19 dan 20. Kita tunggu. Karena Alkitabnya ada di sini. Atau sudah ada di situ, ya kita baca sama-sama ya. Kalau Alkitabnya kita pegang. 1, 3. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya?
Sebab siapa yang menentang kehendak-Nya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tuhan itu, ini di Alkitab, Tuhan sering tidak mau memberi jawab. Dan kita seringkali harus puas dengan Tuhan yang tidak menjawab. Kalau saudara tahu di Ayub, Ayub itu kan mengalami penderitaan yang sangat besar. Ya susah sekali, padahal hidupnya kudus, hidupnya suci. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan salahku apa? Aku mengalami penderitaan yang sebesar ini. Jawab Tuhan apa? Sepanjang kitab Ayub. Saudara pernah membaca kitab Ayub? Tuhan jawab apa? Waktu aku menciptakan dunia ini, apakah aku tanya sama kamu, gimana caranya menciptakan dunia ini? Apakah aku harus bertanya kepadamu tentang kebijaksanaan-kebijaksanaanku? Apakah aku harus menjawab seluruh pergumulanmu? Padahal aku adalah Tuhan yang berhak dan berkuasa dan memiliki hikmat yang tidak terjangkau oleh pikiranmu. Apakah aku harus memberi jawab kepada kamu? Dan apakah kamu berhak untuk bertanya kepadaku sebagai Allah pencipta yang memiliki segala sesuatu? Dan menjawab pertanyaan yang sama, Rasul Paulus berkata, adilkah Allah? Lalu Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-20 tadi, siapakah kamu hai manusia sehingga kamu bertanya adilkah Allah? Siapakah kita di hadapan Tuhan, di hadapan kedaulatan Tuhan sehingga kita bertanya tentang kebijaksanaan Tuhan? Tentu bukan berarti kita tidak boleh bertanya. Di dalam kitab Mazmur diceritakan ada banyak keluhan-keluhan yang dinyatakan kepada Tuhan. Tetapi pun Tuhan berhak untuk tidak menjawab tentang kedaulatannya dan keadilannya. Sebab dia Tuhan yang berhak untuk menentukan segala sesuatu termasuk keselamatan. Maka saudara-saudara, next. Ini yang patut kita mengerti sekarang, bahwa oleh karena kedaulatannya, oleh karena anugerahnya, oleh karena hikmatnya, dia memilih kita. Kita sekarang diselamatkan. Bukan karena perbuatan baikmu dan baikku. Tuhan menyelamatkan dengan keajaiban yang luar biasa. Tuhan memilih kita dari segala latar belakang, tidak melihat kehebatan kita, kepandaian kita. Dia memilih kita, dia menyelamatkan kita, dia memberikan anugerah kepada kita. Dia memberikan iman kepada kita sehingga kita bisa beriman. Iman pun adalah anugerah Tuhan. Ketika Petrus berkata, ditanya Tuhan, siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias yang hidup. Tuhan berkata, sesungguhnya bukan kamu yang mampu berkata demikian, kalau bukan Tuhan yang membuat kamu mampu berkata demikian. Sebetulnya iman pun datang dari Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Kalau kita mampu beriman, karena Tuhan yang memilih kita untuk mampu beriman dan percaya kepadanya. Dan itulah keselamatan yang diberikan bagi kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan memilih kita dan tidak memilih yang lain. Kenapa Tuhan memilih yang satu dan tidak memilih yang lain. Mengapa keselamatan itu jatuh kepada yang satu dan bukan yang lain. Rasul Paulus ingin semua bangsanya diselamatkan, tetapi Tuhan menyatakan dalam kedaulatannya bahwa tidak semua orang Israel diselamatkan. Tapi Rasul Paulus melihat kepada kedaulatan Allah dengan kekaguman bahwa inilah pikiran Allah yang tidak terjangkau, tapi yang ku tahu, dia telah menyelamatkan aku. Dia telah mengampuni dosaku. Dia telah memilih aku. Tidak ada dasar dariku untuk menyombongkan diri. Dan pilihan Allah pun sesungguhnya tidak menjadikan kita sombong, tetapi menghormati betapa kekayaan anugerahnya telah menyelamatkan kita. Jika Tuhan telah menyelamatkan kita dengan anugerah yang besar,
Apa respon kita? Anak saya kurang tahu dengan anak-anak yang lain, tapi anak saya tuh anak yang apa ya, anak yang unik ya. Dan saya seringkali sulit menjelaskan bagaimana kepribadian anak saya. Jadi kalau anak-anak jemaat yang lain, anak-anak jemaat yang lain, saya melihat hampir semuanya begitu. Usia 1-2 tahun gitu dia bisa salaman ya, salaman semua disalami ya. Anak saya sekarang usia 4 tahun setengah, dia kalau mau salaman dia lihat mukanya dulu. Cocok atau enggak? Kalau cocok, salaman dia. Kalau tidak, enggak salaman. Ada seorang pendeta yang yang terkenal, pendeta baptis di Surabaya ya, Pak Royo. Tidak pernah mau disalamin sama anak saya ya. Sehingga dia berkata, aku sedih sekali sama anakmu. Tidak pernah dia mau salaman sama aku ya. Jadi ya anakku itu punya itu sensor sendiri ya. Dan saya juga kesusahan ya untuk membuat anak saya tuh bisa salaman dengan semua orang. Pernah saya hukum sedemikian rupa sampai nangis-nangis ya, sampai yang nggak disalami itu merasa sedih karena saya menghukum anak saya sebegitunya. Tapi sungguh pun saya menghukum anak saya, dia nggak mau sampai sekarang dia salaman kepada semua orang, dia akan lihat dulu. Dan saya sedih ya karena membuat mungkin banyak orang menjadi tersinggung karena anak saya. Sekalipun orang itu tahu bahwa anak saya anak kecil, tapi pada waktu disalamin lalu anak saya lihat dia tidak mau, dalam hati itu sedih ya. Lalu dia ngaca, tidak berharga ke aku ini. Jadi saya tuh sering sedih dengan anak, dan termasuk pada saat anak saya diberi makanan sama orang, dia tidak pernah, ya ini hal yang unik lainnya, dia tidak pernah mengucapkan terima kasih itu dengan baik gitu, kayak kasih makanan. Lalu dia bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Terima kasih. Sedih ya pokoknya. Kok begitu sih anak saya. Atau dia akan pergi jauh, dia taruh makanannya, dia pura-pura tidak peduli. Ketika orangnya pergi dia ambil, dia makan. Atau kalau dipaksa dia akan bilang terima kasih, sambil tidak suka ya, karena dia paksa. Dan kadang-kadang saya berpikir, kalau kita merespon keselamatan Tuhan bagi kita merespon dengan terima kasih itu kayak apa? Adakah yang merespon terima kasih akan keselamatan, pilihan, kedaulatan Allah bagi kita itu seperti anak saya? Kita mau ke gereja, malas ya. Mau melayani, mempersembahkan diri, malas. Terima kasih pada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti anak saya mungkin. Atau mungkin ya seperti anak-anak yang manis lainnya, diberi permen, bilang terima kasih, tapi sudah lupa. Tidakkah kita mengucapkan terima kasih seperti seorang penjahat yang mau dihukum mati? Saya pernah melayani di satu penjara dan WL-nya itu sedang berhadapan dengan vonis mati. Bayangkan menjadi seorang WL yang jaksa menuntut dia dengan hukuman mati. Jadi WL. Nyanyinya kayak gimana? Meremnya beneran merem, gak melek-melek. Dan kemudian dia bersaksi, mungkin saya tidak akan hidup lagi. Dia bersyukur kepada Tuhan atas hidupnya. Tapi saudara, bayangkan saudara mau divonis mati. Lalu presiden berkata, kamu dibebaskan. Tapi bukan hanya kamu dibebaskan. Jadi anakku ya, ikut sekolah minggu sama aku. Anggap aja presidennya jemaat pengharapan. Amin. Kamu ikut sekolah minggu pemuridan ya, tinggal sama aku. Kira-kira saudara punya perasaan seperti apa? Bahwa kita yang berdosa itu, diampuni dosanya, dipilihnya,
diberikan karunia yang sangat besar, diangkat menjadi anaknya. Apakah kita bisa membanggakan diri atas karunia sebesar itu? Mungkin khotbah saya sudah panjang, tapi saya akan menambah kepanjangannya. Saya punya satu video. Video ini adalah video dari mahasiswa yang saya mengajar di sebuah STT. Saya meminta mahasiswa untuk membuat video berisi karya seni tentang nilai-nilai rohani. Ada yang menyanyi, ada yang menari, tumpahkan seluruh karya senimu. Lalu ada seorang mahasiswa dari Papua membuat video ini. Bagi dia ini seninya dia. Dan tapi di dalamnya kita bisa belajar bagaimana dia merespon kasih karunia Tuhan, kedaulatan Tuhan yang memilih dia. Mari kita belajar dari dia. Suaranya bisa? Namanya adalah Marlin, dia bernama Marlin. Marlin Tugatli. Aku lahir di tanah pedalaman Papua, di tempat sunyi yang jauh dari hiruk dunia. Tak ada jalan bagi kendaraan, tak ada cahaya listrik di malam hari. Tak ada sinyal yang hubungkan kami dengan dunia luar. Bahkan sekolah pun belum kami kenal. Kami hidup sederhana di antara hutan dan kebun. Hari-hari berlalu dengan satu tujuan, mencari makan dan untuk bertahan hidup. Sejak kecil orang tuaku mengandeng tanganku ke kebun, mengajariku bekerja, mengajariku menanam dan memanen harapan di tanah yang keras namun setia. Saat itu aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku bisa berubah. Aku tidak pernah membayangkan masa depan. Hidup terasa seperti berjalan dalam malam yang panjang, gelap, sunyi, dan tanpa harap. Namun kasih karunia Tuhan tidak pernah jauh. Di waktu yang tidak kami sangka, Tuhan mengutus seorang hambanya, Benjamin Scotty Wesley, bersama keluarganya datang menyusuri jalan-jalan sunyi pedalaman. Bagi manusia, panggilan itu terasa mustahil. Membawa bahan bangunan melewati hutan, menapaki tanah yang berat, membangun sekolah di tempat yang hampir tak tersentuh. Namun, firman Tuhan benar adanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan kesetiaan dan kasih, mereka tinggal bersama kami, belajar memahami kami, dan perlahan
menyalakan terang di tengah kehidupan yang lama diselimuti kegelapan. Dari tangan mereka berdirilah sebuah sekolah kecil yang bernama Op Angel, yang berarti buah yang baik, yang menjadi jendela bagi masa depan. Di sana aku mulai mengenal huruf, mulai belajar membaca dunia, dan yang terindah, aku mulai mengenal kasih Tuhan. Sekolah itu bukan sekadar bangunan, tetapi pintu yang membuka hati dan pikiranku. Aku belajar bahwa hidupku berharga, bahwa Tuhan mengenalku, dan bahwa Dia memiliki rencana yang indah bagiku. Hari ini aku memandang ke belakang dengan syukur. Hidup yang dulu dipenuhi keterbatasan telah disentuh oleh kasih karunia-Nya. Tuhan memakai Angel Scotty dan keluarganya sebagai alatnya, membawa terang, membawa harapan, membawa perubahan bagi hidupku dan banyak orang di tempatku. Aku tidak pernah memikirkan bahwa suatu hari nanti aku akan meninggalkan kampung pedalaman itu untuk mengejar masa depan. Bahkan aku tidak pernah bermimpi bahwa sekarang aku akan duduk di bangku kuliah. Namun hari ini aku berdiri di sini memandang perjalanan hidupku, dan hanya satu kata yang mampu kuucapkan, syukur. Sebab terang Kristus sanggup menjangkau tempat yang paling terpencil, dan Tuhan sanggup mengubah hidup siapapun yang disentuh oleh kasih-Nya. Bisakah kita melihat anugerah Tuhan itu seperti, karena saya kenal anak ini, saya selalu sedih ya. Mungkinnya terharu bagaimana dia dia merespon menerima kasih Tuhan. Bisakah kita merasakan kasih Tuhan, merespon keselamatan seperti anak ini, bahwa aku tidak pernah menyangka bahwa Tuhan itu mengasihiku, dan kemudian Dia memberikan anugerah bagiku. Apakah kita sering menerima keselamatan itu seperti anak kecil yang hanya bilang terima kasih, atau kita memandang hidup ini dengan penuh syukur, keselamatan ini dengan rasa hormat, memandang Allah sebagai pribadi yang berdaulat, dan kedaulatannya itu kita syukuri. Ada seorang pengkhotbah, seorang dosen yang baru saja meninggal, berkata begini. Saya sudah di ujung khotbah saya, maaf saya terharu. Saya menonton video ini 3 kali, tapi setiap kali saya menonton saya terharu. Mari kita lihat next. Rahmiati Tanujaya berkata, mengenal Allah yang berdaulat itu membuat kita mengenal diri, dan mengenal diri membuat kita tahu diri. Tahu diri bahwa sehebat apapun kita itu sebetulnya hanya adalah orang yang karena anugerah Tuhan kasih kita
berada di posisi ini untuk diselamatkan. Tapi saya ingin menambahi satu kata, satu frasa. Mengenal Allah membuat kita mengenal diri. Mengenal diri membuat kita tahu diri. Tahu diri membuat kita, Roma 12 ayat 1 sebagai ujung dari pembahasan adalah mempersembahkan diri. Ayat selanjutnya. Next. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, sebagai penutup dari penjelasan ini, Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenalilah Allah yang mempersembahkan, menganugerahkan keselamatan itu. Maka kita akan kenal diri kita itu siapa. Kenal diri kita membuat kita tuh tahu diri dan menjauh dari segala kesombongan. Sekalipun kesombongan itu adalah racun senyap yang selalu mengintai dan selalu ingin menghancurkan kita. Tapi kalau kita tahu diri, mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai respon atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hidup yang kami jalani ini bukan hidup biasa. Hidup yang digenggam oleh tangan Tuhan yang kuat, yang